Tahukah kamu mengapa orang pintar sering tetap miskin? Bukan karena mereka tidak bekerja keras, bukan karena mereka tidak punya mimpi, tapi karena ada satu musuh tak terlihat yang menggerogoti setiap peluang mereka. Namanya keraguan, keraguan finansial. Dan hari ini, kamu akan belajar cara memadamkannya selamanya. Orang kaya tidak lebih berani dari kamu. Mereka hanya tahu cara membuat keputusan saat pikiran mereka masih dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahasa rahasia yang membuat keraguan kehilangan kekuatannya. Dan dalam 14 menit ini, kamu akan berbicara bahasa itu. Di akhir video ini, kamu tidak akan kaya mendadak. Uangmu tidak akan berlipat ganda besok pagi, tapi kamu akan merasakan sesuatu bergeser di dalam dirimu, sesuatu yang selama ini mengunci pintumu. Dan ketika kunci itu terbuka, jalan menuju kekayaan bukan lagi misteri. Jalan itu menjadi jelas. Bayangkan pagi ini, kamu bangun dengan alarm yang sama. Kamu membuka mata dan hal pertama yang muncul di kepalamu bukan rasa syukur, bukan semangat, tapi perhitungan. Berapa sisa uang di rekening? Berapa tagihan yang harus dibayar minggu depan? Dan pertanyaan yang sama yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menghantui kamu. Kapan hidupku akan berubah? Kamu pergi kerja. Kamu melakukan tugasmu dengan baik. Mungkin bahkan lebih baik dari orang lain. Tapi di malam hari, saat kamu berbaring di tempat tidur, kamu merasakan beban itu lagi. Beban yang tidak bisa kamu jelaskan ke siapapun. Beban karena kamu tahu kamu mampu lebih. Tapi setiap kali ada peluang, setiap kali ada ide, ada bisnis kecil yang bisa kamu coba, ada investasi yang mungkin mengubah nasibmu, satu suara di kepalamu berbisik. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau uangmu hilang? Bagaimana kalau kamu terlihat bodoh? Dan kamu diam. Kamu memilih aman. Kamu memilih menunggu. Menunggu sampai kamu lebih siap. Menunggu sampai uangmu lebih banyak. Menunggu sampai kamu lebih yakin. Sementara orang lain, orang yang mungkin tidak sepintar kamu, mereka melangkah. Mereka mencoba. Dan perlahan, hidup mereka berubah. Sementara kamu masih di tempat yang sama. Masih dengan pertanyaan yang sama. Masih dengan keraguan yang sama. Berhenti sejenak. Rasakan itu. Rasa lelah itu. Rasa frustrasi itu. Itu bukan kelemahanmu. Itu bukan bukti bahwa kamu tidak pantas kaya. Itu hanya tanda bahwa tidak ada yang pernah mengajarkan kepadamu cara menghadapi keraguan. Tidak ada yang memberitahumu bahwa keraguan bukan musuh yang harus kamu kalahkan. Keraguan adalah api yang harus kamu padamkan. Dan cara memadamkannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Ada satu kebenaran yang ditemukan oleh orang-orang yang berhasil mengubah nasib finansial mereka. Mereka tidak menunggu sampai keraguan hilang, karena keraguan tidak pernah hilang. Keraguan tetap ada. Yang berubah adalah cara mereka merespons keraguan itu. Orang miskin mendengarkan keraguan dan berhenti. Orang kaya mendengarkan keraguan dan tetap berjalan. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tahu sesuatu yang orang miskin tidak tahu. Mereka tahu bahwa keraguan adalah pertanda bahwa mereka sedang mendekati sesuatu yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia dirancang untuk melindungi kita dari bahaya. Setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berisiko, otak kamu akan mengirimkan sinyal peringatan. Itu tugasnya. Tapi masalahnya, otak kamu tidak bisa membedakan antara bahaya fisik dan bahaya finansial. Otak kamu tidak tahu bahwa kehilangan sedikit uang tidak sama dengan kehilangan nyawamu. Jadi dia memperlakukan setiap keputusan finansial seolah-olah itu masalah hidup dan mati. Dan itulah mengapa keraguan finansial terasa begitu kuat, begitu nyata, begitu menakutkan. Tapi begitu kamu memahami ini, begitu kamu tahu
bahwa keraguan hanyalah alarm palsu dari otak yang terlalu protektif, kamu bisa mulai mengabaikannya. Kamu bisa mulai membuat keputusan bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan fakta. Dan disitulah segalanya berubah. Sekarang, sebelum aku lanjutkan, jika cerita ini mulai terasa nyata bagimu, tekan tombol suka sekarang. Karena itu memberitahuku bahwa kamu bukan hanya menonton, kamu serius. Dan untuk orang yang serius, aku punya sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Namanya Rini, 32 tahun, guru matematika di sebuah SMP negeri di Surabaya. Gajinya 4.500.000 sebulan. Cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk mimpi. Setiap bulan, setelah semua kebutuhan, sisa uangnya hanya beberapa ratus ribu. Dan uang itu selalu habis untuk hal-hal kecil, makan di luar, belanja online saat stres, hadiah untuk keponakan. Tidak pernah ada yang tersisa untuk ditabung, apalagi untuk investasi. Rini bukan orang yang malas, dia membaca buku. Dia mengikuti akun-akun motivasi di media sosial. Dia tahu tentang reksadana, tentang saham, tentang bisnis online. Tapi setiap kali dia ingin memulai, ada suara di kepalanya. Suara yang mengatakan bahwa dia tidak tahu cukup, bahwa dia bisa kehilangan uang, bahwa lebih baik dia menunggu sampai gajinya naik, sampai dia punya dana darurat yang lebih besar, sampai dia lebih paham. Dan tahun demi tahun berlalu, tidak ada yang berubah. Hingga suatu Jumat sore, sesuatu terjadi. Rini sedang mengajar kelas terakhir. Muridnya, seorang anak perempuan bernama Ayu, bertanya, "Bu, kenapa kita harus belajar matematika? Kalau nanti juga tidak terpakai?" Rini terdiam. Lalu dia menjawab, "Karena matematika mengajarkan kita cara berpikir logis, cara memecahkan masalah, cara tidak takut dengan angka." Pulang ke rumah, kata-katanya sendiri terus bergema. Cara tidak takut dengan angka. Dan tiba-tiba, Rini menyadari sesuatu yang membuatnya hampir menangis. Dia mengajarkan murid-muridnya untuk tidak takut dengan angka. Tapi dia sendiri takut. Takut dengan angka di rekeningnya. Takut dengan angka di aplikasi investasi. Takut dengan angka risiko dan keuntungan. Dia mengajarkan keberanian, tapi dia sendiri tidak berani. Malam itu, Rini membuat keputusan. Bukan keputusan besar, bukan keputusan dramatis, tapi keputusan yang jelas. Dia tidak akan lagi menunggu sampai dia siap. Karena dia menyadari bahwa tidak ada yang namanya siap. Yang ada hanya memulai. Dan belajar sambil berjalan. Keesokan harinya, Sabtu pagi, Rini membuka aplikasi reksadana yang sudah berbulan-bulan terpasang di ponselnya tapi tidak pernah dia gunakan. Tangannya berkeringat, jantungnya berdebar. Dia memilih reksadana pasar uang, yang paling aman, dan dia memasukkan 100.000 rupiah. Hanya 100.000. Dia menekan tombol beli. Dan selesai. Tidak ada yang berubah. Uangnya tidak langsung berlipat. Langit tidak terbuka. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia membuat keputusan finansial bukan berdasarkan kepastian, tapi berdasarkan keberanian. Keberanian kecil, tapi tetap keberanian. Minggu pertama, dia hampir menarik uangnya kembali. Dia melihat nilainya turun sedikit, hanya 5.000 rupiah. Tapi bagi Rini, itu terasa seperti bencana. Dia ingin berhenti, tapi dia ingat mengapa dia memulai. Bukan untuk untung cepat, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menghadapi keraguan dan tetap berjalan. 3 bulan kemudian, Rini menambah investasinya menjadi 200.000 setiap bulan. Bukan karena dia tiba-tiba punya uang lebih, tapi karena dia mulai mengubah kebiasaannya. Dia berhenti belanja impulsif. Dia membawa bekal ke sekolah, bukan karena dia pelit, tapi karena dia punya tujuan yang lebih jelas. 6 bulan kemudian,
totalnya sudah 1.200.000. Bukan jumlah besar, tapi bagi Rini, itu bukan tentang angka itu. Itu tentang siapa dia sekarang. Dia bukan lagi orang yang takut dengan keputusan finansial. Dia bukan lagi orang yang menunggu. Dia menjadi orang yang bertindak. Yang mengejutkan bukan angka di aplikasinya, tapi bagaimana perasaannya tentang uang berubah total. Dia tidak lagi cemas setiap kali melihat rekening. Dia tidak lagi merasa tidak berdaya, karena dia tahu bahwa setiap bulan ada uang yang bekerja untuknya, sekecil apapun itu. Suatu hari, Rini berkata pada temannya, "Dulu aku pikir masalahku adalah tidak punya uang. Ternyata masalahku adalah aku tidak pernah membuat keputusan. Dan keputusan pertama itu tidak harus sempurna. Dia hanya harus ada." Inilah yang kebanyakan orang tidak pahami. Keraguan finansial bukan dihilangkan dengan pengetahuan. Keraguan finansial dihilangkan dengan tindakan. Tindakan kecil, berulang, konsisten. Dan setiap kali kamu bertindak meski ragu, kamu melatih otakmu untuk tidak lagi takut. Kamu mengajarkan dirimu bahwa kamu bisa dipercaya untuk membuat keputusan. Dan kepercayaan itu adalah fondasi kekayaan. Sekarang, mari kita bicara tentang 3 cara praktis untuk memadamkan keraguan finansial dalam hidupmu. 3 prinsip yang digunakan oleh orang-orang yang berhasil mengubah nasib mereka. Prinsip yang sederhana, tapi tidak mudah. Karena yang sederhana seringkali membutuhkan keberanian terbesar. Prinsip pertama adalah keputusan kecil yang cepat. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan finansial dalam waktu kurang dari 24 jam. Bukan keputusan besar, tapi keputusan kecil yang bisa kamu tanggung risikonya. Ini bekerja karena otak manusia cenderung memperbesar risiko semakin lama kita berpikir. Semakin lama kamu menunda keputusan, semakin besar keraguan yang kamu rasakan. Dan orang kaya tahu ini. Mereka tidak menghabiskan berminggu-minggu untuk memutuskan investasi Rp100.000. Mereka memutuskan cepat, lalu belajar dari hasilnya. Bayangkan kamu sedang memegang korek api. Semakin lama kamu memegangnya, semakin panas dan semakin sakit. Begitu juga dengan keputusan finansial kecil. Semakin lama kamu menundanya, semakin besar rasa takutnya. Jadi, aturannya sederhana. Jika keputusannya kecil, jika risikonya bisa kamu tanggung, buat keputusan dalam 24 jam. Jangan biarkan otakmu punya waktu untuk menciptakan skenario bencana yang tidak realistis. Mulai hari ini, pilih satu keputusan finansial kecil yang sudah kamu tunda. Mungkin membuka rekening investasi, mungkin membeli buku tentang uang, mungkin mengurangi satu langganan yang tidak kamu gunakan. Lakukan dalam 24 jam. Jangan pikirkan terlalu lama. Rasakan bagaimana keraguan kehilangan kekuatannya ketika kamu bertindak cepat. Prinsip kedua adalah pisahkan fakta dari perasaan. Kebanyakan orang membuat keputusan finansial berdasarkan bagaimana perasaan mereka tentang uang. Bukan berdasarkan fakta tentang uang. Mereka merasa investasi itu menakutkan. Padahal faktanya, tidak berinvestasi jauh lebih menakutkan dalam jangka panjang. Mereka merasa lebih aman menyimpan uang di rekening biasa. Padahal faktanya, inflasi menggerogoti nilai uang mereka setiap tahun. Contohnya begini, ada 2 orang. Keduanya punya uang 10 juta rupiah. Orang pertama merasa takut kehilangan uang, jadi dia menyimpannya di rekening tabungan dengan bunga 0,5% per tahun. Orang kedua merasa tidak nyaman dengan risiko, tapi dia melihat fakta bahwa reksadana pendapatan tetap memberikan rata-rata 6% per tahun dengan risiko yang terkontrol. Dia memutuskan berdasarkan fakta, bukan perasaan. 10 tahun kemudian, orang pertama punya sekitar 10.500.000. Orang kedua punya hampir 18 juta. Perbedaannya bukan keberuntungan, tapi keputusan berdasarkan fakta.
Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu merasa ragu tentang keputusan finansial, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini perasaanku atau fakta? Jika itu perasaan, cari faktanya. Baca, riset, tanya orang yang sudah melakukannya. Lalu buat keputusan berdasarkan data, bukan drama di kepalamu. Ini akan mengubah segalanya. Prinsip ketiga, yang paling penting adalah latih otot keputusan setiap hari. Keraguan finansial adalah kebiasaan, dan kebiasaan hanya bisa diubah dengan kebiasaan baru yang lebih kuat. Setiap kali kamu membuat keputusan kecil dan bertindak meski ragu, kamu melatih otot keputusan. Dan otot itu semakin kuat setiap kali kamu menggunakannya. Tanpa ini, dua prinsip sebelumnya tidak akan bertahan, karena pengetahuan tanpa latihan hanya teori. Ini tentang membangun kepercayaan pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu mengatakan akan melakukan sesuatu, lalu kamu benar-benar melakukannya, otakmu mencatat. Kamu bisa dipercaya. Dan setiap kali kamu menunda atau mengabaikan komitmenmu pada dirimu sendiri, otakmu juga mencatat. Kamu tidak bisa dipercaya. Dan orang yang tidak bisa mempercayai dirinya sendiri tidak akan pernah berani mengambil risiko finansial. Karena dia tahu dia akan menyerah di tengah jalan. Praktiknya sederhana. Setiap pagi, sebelum kamu membuka media sosial, sebelum kamu membaca berita, tulis satu keputusan finansial kecil yang akan kamu buat hari itu. Bisa sesederhana tidak membeli kopi di luar. Bisa tentang mentransfer Rp10.000 ke tabungan khusus. Bisa tentang membaca satu artikel tentang investasi. Yang penting bukan besar atau kecilnya. Yang penting kamu memutuskan, lalu kamu lakukan. Setiap hari. Tanpa kecuali. Ini bukan tentang uang. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang yang menepati janji. Dan ketika kamu tahu itu, keraguan tidak lagi punya tempat. Jadi, mari kita tarik semuanya bersama. Keputusan kecil yang cepat mengajarkan kita bahwa kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Pisahkan fakta dari perasaan mengingatkan kita bahwa emosi adalah kompas yang buruk untuk uang. Latih otot keputusan setiap hari membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh diri kita sendiri. Bersama, ketiga ini menciptakan sesuatu yang sangat langka, ketenangan finansial. Bukan karena kamu sudah kaya, tapi karena kamu tahu kamu bisa membuat keputusan yang baik. Dan orang yang bisa membuat keputusan yang baik, cepat atau lambat, akan kaya. Ini yang akan kamu lakukan 7 hari ke depan. Hari pertama dan kedua, identifikasi satu keputusan finansial kecil yang sudah kamu tunda minimal sebulan. Bisa apa saja. Tulis di kertas. Lalu buat keputusan itu dalam 24 jam. Tidak peduli hasilnya. Yang penting, kamu bertindak. Rasakan bagaimana tubuhmu bereaksi. Rasakan keraguan itu. Tapi, tetap lakukan. Hari ketiga dan keempat, ambil satu keyakinan finansialmu. Misalnya, aku tidak punya cukup uang untuk investasi. Lalu cari 3 fakta yang membuktikan atau membantah keyakinan itu. Jujurlah. Lihat rekeningmu. Lihat pengeluaranmu. Pisahkan perasaan dari data. Tulis apa yang kamu temukan. Dan buat satu keputusan kecil berdasarkan fakta itu. Hari ke-5 sampai ke-7, setiap pagi sebelum melakukan apapun, tulis satu komitmen finansial kecil untuk hari itu. Lalu di malam hari, tandai apakah kamu melakukannya atau tidak. Jangan menghakimi dirimu jika gagal, tapi juga jangan mengabaikannya. Catat. Pelajari. Lalu coba lagi besok. Minggu ini bukan tentang menghasilkan uang. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa dipercaya. Dan kepercayaan itu adalah awal dari segalanya. Sekarang, aku tahu apa yang akan terjadi. Hari ketiga, kamu akan merasa tidak ada perubahan. Kamu akan merasa ini terlalu sederhana untuk bekerja. Saat itu, ingat Rini,
Ingat 100.000 rupiahnya. Ingat bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Mungkin minggu depan kamu akan tergoda untuk berhenti, karena kamu tidak langsung melihat hasilnya. Itu normal, karena otak kita dirancang untuk mencari hasil instan. Tapi kekayaan tidak dibangun dalam seminggu. Kekayaan dibangun dalam keputusan-keputusan kecil yang diulang ratusan kali. Dan yang membedakan mereka yang berhasil adalah mereka tidak berhenti saat tidak melihat hasil. Mereka terus berjalan karena mereka percaya pada prosesnya. Dan sekarang, kamu sudah tahu itu. Jika kamu serius, ketik di komentar, "Aku mulai hari ini." Karena komitmen publik membuat otakmu 3 kali lebih mungkin untuk menindaklanjutinya. Dan aku ingin melihat berapa banyak dari kalian yang benar-benar siap berubah. Sekarang, pejamkan matamu sebentar. Atau jika sedang di jalan, bayangkan saja, 6 bulan dari sekarang. Kamu bangun pagi, tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi rasa berat di dada saat kamu memikirkan uang. Tidak ada lagi suara di kepala yang mengatakan kamu tidak mampu. Tidak ada lagi keraguan yang melumpuhkan setiap kali ada peluang. Sebaliknya, ada ketenangan. Ketenangan yang datang dari tahu bahwa kamu sudah membuat ratusan keputusan kecil. Dan setiap keputusan itu membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Kamu melihat rekeningmu. Mungkin angkanya belum besar, tapi kamu tahu angka itu tumbuh. Perlahan, konsisten. Dan yang lebih penting, kamu tahu kamu yang mengendalikannya. Bukan keberuntungan, bukan orang lain. Kamu melihat keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu jika kamu punya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu merasa bangga. Bukan karena kamu sudah kaya, tapi karena kamu tahu kamu sedang dalam perjalanan. Dan kamu tidak akan berhenti. Karena kamu sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Dan perasaan itu, perasaan mampu itu, lebih berharga dari uang itu sendiri. Ini bukan mimpi. Ini hasil dari keputusan kecil yang cepat, dari memisahkan fakta dari perasaan, dari melatih otot keputusan setiap hari. Ribuan orang sudah merasakannya, Rini merasakannya. Dan sekarang, giliranmu. Tapi hanya jika kamu mulai, hanya jika kamu memilih percaya bahwa kamu layak untuk hidup tanpa keraguan finansial yang melumpuhkan. Jadi inilah yang aku minta. Pertama, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara tentang uang. Kita bicara tentang mengubah cara berpikir yang membuat kamu bebas. Dan setiap minggu, ada video baru yang akan menguatkanmu. Kedua, simpan video ini. Suatu hari nanti, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kamu akan merasa ragu lagi. Dan saat itu, kamu perlu diingatkan. Kamu perlu mendengar ini lagi. Ketiga, bagikan dengan satu orang. Satu orang yang kamu tahu sedang berjuang dengan keraguan finansial seperti kamu dulu. Karena perubahan lebih mudah ketika kita tidak sendiri. Dan terakhir, lihat video berikutnya tentang bagaimana mengubah hubunganmu dengan uang dalam 30 hari. Karena di sana, aku akan tunjukkan langkah-langkah konkret yang bisa kamu mulai besok pagi. Langkah yang akan membuat 7 hari ini terasa seperti permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di sana. Dan ingat, keraguan tidak pernah hilang. Tapi kamu bisa belajar berjalan bersamanya. Dan setiap langkah yang kamu ambil meski ragu adalah langkah menuju kebebasan. Mulai hari ini.